Pemirsa, setelah informasi kuliner di segmen sebelumnya, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana aktivitas dini hari ini di kantor imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sudah ada reporter Alvin Saputra yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat pagi Alvin, bagaimana kondisi di lokasi Anda saat ini? Ya baik Renda dan juga pemirsa, memang saat ini memasuki waktu sahur untuk DKI Jakarta dan memang tempat saya mengabarkan saat ini ialah di kantor imigrasi, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta. Ini kenapa saya memilih di bandara? Memang saya ingin melihat kegiatan yang ada di bandara nih pemirsa. Nah ini di samping saya sudah ada nih salah satu penumpang yang ada di Soekarno-Hatta. Halo Mas, dengan Mas siapa nih Mas? Daniel. Iya. Mas, sekarang puasa atau enggak nih Mas? Alhamdulillah puasa. Iya. Ini sekarang untuk tujuannya kemana nih flightnya? Ke Taiwan. Oh, ke Taiwan. Iya. Mas, ini kan karena flightnya cukup jauh ya, dan waktu sahurnya juga berdekatan nih sama waktu flightnya, itu seperti apa sih Mas sahur Mas? Mungkin nanti kalau sahur bisa dilihat, mungkin nanti di bawah mungkin ada tenan-tenan yang udah buka. Dan juga jadi mungkin nanti cuma cari snack apa enggak makanan di tenan yang ada di bawah gitu. Mas, ini berarti untuk penerbangannya jam berapa nih? Jam 5:30 nanti. Oh, jam 5:30. Iya. Makasih banyak Mas ya. Oke. Ya, itulah pemirsa, memang salah satu wawancara dengan salah satu penumpang yang berada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Memang dari salah satu penumpang ini yang akan bertujuan ke Taiwan, nantinya memang mereka akan sahur di tenan-tenan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah ini memang salah satu untuk mengetahui kegiatan seperti apa nih di imigrasi Soekarno-Hatta. Sudah ada di samping saya ini salah satu petugas imigrasinya. Halo Mas, dengan Mas siapa Mas? Saya dengan Tembang Putra Prabu. Nah, Mas ini di sini sebagai apa nih Mas? Saya di sini sebagai supervisor Riksa 4 kantor imigrasi Soekarno-Hatta. Ya, Mas bisa dijelaskan dikit Mas, ini tugas imigrasi itu seperti apa sih? Ya, tugas imigrasi bisa kita lihat yaitu adalah melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan terhadap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dan tadi kan kalau untuk dari pelanggaran itu seperti apa sih Mas yang sering terjadi nih dari imigrasi sendiri? Biasanya yang sering terjadi kita temukan dugaan TKI non prosedural, dan untuk warga negara asing biasanya melakukan pelanggaran overstay. Siap. Untuk langkahnya seperti apa tuh Mas? Langkah-langkah tindakannya kalau ada pelanggaran seperti itu Mas dari imigrasi ini? Terkait TKI non prosedural, kita bisa bekerja sama dengan BP2MI yang ada di bandara. Kita lakukan penundaan terhadap TKI tersebut. Dan apabila untuk overstay, kita biasanya apabila yang bersangkutan bisa membayar denda, kita berangkatkan. Tapi kalau tidak, ditunda dulu. Siap. Mas, tadi saya lihat nih ada yang hijau-hijau sama yang biasa nih Mas. Ini bedanya apa sih Mas di imigrasi ini nih Mas? Jadi kalau yang berwarna hijau ini adalah pemeriksaan melalui autogate. Kalau yang ada konter melakukan pemeriksaan secara manual. Yang mana autogate tersendiri ini dia pemeriksaannya by system yang di backup oleh kawan-kawan kita operator ini. Kalau secara manual dilakukan secara manual, jadi dicap, paspornya dicap. Kalau autogate tidak dicap. Oh, dicap. Siap. Ini kalau untuk di belakang Mas nih apa nih Mas? Tadi saya lihat nih kayaknya ada yang bertugas di belakang juga nih Mas. Ini kawan kita sebagai operator yang mana apabila ditemukan pelanggaran seperti dugaan cekal, dia akan tahu di sini, kebaca di operator ini. Oh gitu. Apabila kadang paspor juga nggak kebaca gara-gara peletakan paspornya nggak sesuai, nah dia kebaca, ntar dia nginfoin paspornya nggak sesuai, naruh peletakan paspornya gitu. Oh gitu. Siap. Ya Mas, ini kan udah mendekati waktu sahur nih Mas. Nih kalau petugas imigrasi sahurnya seperti apa sih? Ini saya boleh lihat nih? Kebetulan banget kawan-kawan kita lagi pada sahur di belakang. Boleh kita lihat ke belakang? Mas, ya? Boleh. Saya lihat Mas ya. Oke, ya ini pemirsa nih, saya pengen diajak ke tempat sahurnya nih pemirsa, petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta nih pemirsa. Ya Mas. Kawan-kawan kita lagi pada sahur. Ya sahur di sini kita bergantian ya. Kawan-kawannya yang jaga bergantian. Bisa 2-2, 3-3. Kebetulan ada petugas konter dan petugas TU di sini. Saling bergantian. Cuman kalau untuk shifting sendiri gimana nih Mas? Selama bulan Ramadan apakah ada perbedaan atau enggak? Kalau pemeriksaan tidak ada perbedaan. Kami 24 jam nonstop. Kita punya 3 shift ya di sini ya. Jadi setiap 8 jam sekali berganti. Tidak ada perbedaan sih, sesuai dengan yang ada aja. Siap.
Cuman kalau untuk shiftingnya sendiri ada berapa nih Mas di imigrasi Soekarno-Hatta ini? Untuk shiftnya ada 3 shift yang berjalan, 1 shiftnya libur gitu. Siap. Mas, saya mau nanya dulu Mas ya. Mas, ini sahur pakai apa nih Mas? Ini sahurnya pakai ada sop ikan kayaknya. Iya. Kalau Mas pakai apa nih Mas sahur ini? Nasi padang, ayam bakar, nasi padang. Nasi padang sama ayam bakar nih ya. Wah, enak nih pemirsa, nih inilah bentuk sahur yang ada di kantor imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta nih pemirsa. Nah Mas, untuk tanya lagi nih Mas, ini biasanya ada hal unik kasih Mas, satu hal menarik nih sebagai petugas imigrasi. Hal unik yaitu pada saat saya bertemu kembali mantan saya yang sekarang saat ini menjadi istri saya. Itulah. Cinta lama bersemi kembali di Mas. Oke. Berarti sampai sekarang menjadi istri berarti. Udah jadi istri saya. Benar. Ya, baik dari pemirsa, memang ini kegiatan sahur yang ada di kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Memang inilah tadi ruangan yang dipakai untuk petugas imigrasi mengadakan sahur di bulan Ramadan ini. Sementara kembali ke studio Rendra.